Halo, bertemu lagi bersama saya kali ini dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan materi perulangan while dan array of tipe terstruktur. Mari kita mulai. Sebelum kita ke materi hari ini, mari kita membahas mengenai soal UTS nomor 1 minggu kemarin, yaitu mengenai pola. Kita lihat contoh pola ini. Jadi wilayahnya dibagi menjadi 5 buah wilayah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap wilayah memiliki polanya sendiri-sendiri, di mana di wilayah 1 terdiri dari spasi, bintang, spasi, bintang. Di wilayah 2 terdiri dari bintang, spasi, bintang, spasi, bintang, spasi, bintang. Di wilayah 3 terdiri dari spasi, bintang, spasi, bintang, spasi, bintang. Di wilayah 4 terdiri dari bintang, spasi, bintang, spasi, bintang, spasi, bintang. Dan di wilayah terakhir terdiri dari spasi, bintang, spasi, dan bintang. Berikutnya adalah soal nomor 2. Pertama, prosesnya adalah memasukkan elemen ke dalam 2 buah array. Jadi, menggunakan for ya kakak. For untuk memasukkan elemen pada array pertama, dan for untuk memasukkan elemen pada array kedua. Kemudian diperlukan adalah menukar elemen. Untuk menukar elemen, kita memerlukan 2 buah kotak, yaitu kotak indeks dan kotak temp. Di sini maksudnya temporari, digunakan untuk nantinya memindahkan elemen. Contohnya, proses pertama memindahkan elemen. Misalkan indeks yang harus ditukar adalah indeks 2. Maka proses pertama, temp, kita isi dengan elemen array pertama dengan indeks yang ada di kotak indeks. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi di copy ke sini. Kemudian baru nilai dari array kedua dipindahkan ke array pertama. Agar tidak hilang tadi nilai yang dari array pertama, maka disimpan di temp. Jadi ini prosesnya. Array kedua dipindah ke array pertama. Maka kode programnya adalah array pertama diisi dengan array kedua elemennya. Kemudian setelah dipindah, maka hasilnya 2 elemen ini akan ditukar. Seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan for. Jadi dimulai dari indeks yang pertama sampai n bagi 2, tampilkan array pertama, lalu tampilkan array kedua, tampilkan array pertama, tampilkan array kedua, tampilkan array pertama, tampilkan array kedua. Nah, di sini dalam satu proses setiap perputarannya, karena aslinya indeksnya sama, hanya berbeda posisinya di array pertama dan array kedua. Semoga dapat dipahami ya kakak pembahasan ini. Mari kita mulai ke materi untuk minggu ini. Pertama, kita akan mulai mempelajari mengenai perulangan while. Perulangan while memiliki kemungkinan berhenti di tengah ketika tujuan perulangan telah terpenuhi. Jadi, kalau perulangan for, itu kita sudah tahu berapa berputarnya. Dan secara default atau standar tidak berhenti di tengah. Jadi dia akan berputar dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk while adalah perputaran namun memiliki peluang untuk berhenti di tengah. Aturan mainnya adalah biasanya memiliki minimal 2 syarat kondisi perulangan. Yang pertama adalah batas maksimal perulangan yang dilakukan. Ingat, batas maksimal perulangan yang dilakukan. Dan berikutnya adalah batas jika perulangan berhenti di tengah.
Jadi berikutnya adalah batas jika perulangan berhenti di tengah. Nah, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Ada inisialisasi, kemudian proses while itu sendiri, kemudian proses yang ada di dalam perulangan, kemudian iterasi. Iterasi ini adalah biasanya bertambahnya bilangan untuk perulangan berikutnya. Ini jika dipetakan dengan perulangan for. Jadi struktur while adalah sebagai berikut. Pertama, deklarasikan untuk iterator atau penghitung. Kemudian lakukan inisialisasi, di mana inisialisasi awal misalnya di sini i-nya sama dengan 1. Jika di for, i sama dengan 1 berada di sini. Kemudian ini adalah syarat dari for, maka jika di while diletakkan di sini. Kemudian ini adalah iterasi dari for, maka jika di while diletakkan di sini. Jadi while juga bisa dipergunakan untuk menjalankan seperti for. Namun sebenarnya fungsi while adalah jika dia kondisinya bisa memiliki peluang berhenti di tengah. Nanti kita akan lebih mengerti dengan memahami materi berikutnya. Misalkan soal berikut. Algoritma pencarian pada sebuah array bilangan integer, apakah di dalam array bilangan integer ada angka yang merupakan bilangan ganjil? Jadi, dalam proses ini logikanya adalah jika sudah menemukan bilangan ganjil, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa elemen berikutnya karena sudah ketemu bilangan ganjil, maka berhenti di tengah. Kasus terburuknya adalah jika berputar dari elemen awal sampai akhir karena belum menemukan bilangan ganjil untuk elemennya. Maka ini adalah kode programnya. Misalkan tabelnya adalah 5 buah elemen. Kemudian seperti biasa jika kita akan memproses array, kita perlu untuk mengisi array itu sendiri. Kemudian kita membuat sebuah sejenis status. Jadi, dia akan bernilai false jika belum ketemu dan akan bernilai 1 atau true jika sudah ketemu. Maka, ketika di awal pencarian kita set dia menjadi false, yaitu 0. Kemudian inisialisasi dari iterator di mana penghitung sama dengan 0 karena indeks pertama dari array adalah 0. Maka syarat while-nya adalah selama ketemu masih false dan penghitungnya lebih kecil dari 5 karena indeks yang bisa dijalanin adalah dari 0 sampai 4 di mana elemennya ada 5 buah, maka indeksnya 0 sampai 4. Jangan sampai lebih karena nanti akan terjadi error. Kemudian kita berikan syarat jika isi dari tabelnya adalah ganjil, maka kita bilang ketemu sama dengan true karena sudah bertemu dengan bilangan ganjil yang dicari. Else, jika belum ketemu, maka maju ke elemen berikutnya untuk diperiksa. Apakah dia ganjil atau bukan? Ini iteratornya. Ini iterasinya. Maka, jika kondisi yang pertama misalkan di tengah sudah bertemu ganjil, maka ketemu akan menjadi true. While ini akan berhenti karena syarat yang pertama sudah tidak memenuhi. Di sini dan, di mana artinya kedua syarat ini harusnya bernilai benar. Begitu ada satu syarat yang bernilai salah, maka while ini akan berhenti. Tidak ditemukan bilangan ganjil, maka while ini akan berhenti ketika penghitung sama dengan 5, karena syarat ini sudah tidak terpenuhi. Kemudian kita memberikan pengecekan di bawah. Jika ketemu sama dengan false, artinya tidak ada angka ganjil. Namun, jika ketemu sama dengan true atau else-nya, maka ada angka ganjil. Kita mencoba untuk memahami dari soal berikutnya.
Buat algoritma yang mengisi sebuah array integer dan menampilkan isi array tapi berhenti menampilkan jika ditemukan angka 999. Jadi, misalkan ada sebuah array, dia harus ditampilkan isinya. Namun jika bertemu angka 999, maka proses menampilkan berhenti. Ini adalah kode programnya. Misalkan pertama kita alokasikan array-nya ada 5 buah. Kemudian seperti biasa kita isi array-nya. Kemudian kita lakukan inisialisasi. Jika isi dari array dengan indeks penghitung tidak sama dengan 999, karena nanti jika bertemu 999, while ini akan berhenti. Dan penghitung masih lebih kecil 5, artinya masih indeks yang ada di dalam array ini. Maka, print isi tabel ke layar. Kemudian lakukan iterasi. Jadi, while ini nanti akan berhenti begitu ketemu angka 999 atau indeksnya sudah berada di posisi 5. Di mana berarti sudah semua indeks dari array sudah diperiksa. Berikutnya adalah tampilkan maksimal 3 angka genap yang ada pada sebuah array of integer. Hanya 3 saja. Jadi kalau misalkan di dalam array-nya itu ada banyak angka genap, yang ditampilkan adalah hanya 3 saja. Maka kita bisa jadi ada peluang di mana berhenti di tengah, maka wajib menggunakan while. Ini adalah kode programnya. Di sini kita membuat array-nya lebih dinamis, jadi kita meminta masukan user untuk seberapa elemen yang ingin dialokasikan. Kemudian seperti biasa, isi array-nya dulu sebelum memproses. Kemudian kita set inisialisasinya. Kemudian ini untuk menyimpan sudah berapa yang ditampilkan. Jadi di sini while-nya adalah jika yang ditampilkan masih lebih kecil dari 3 dan penghitung lebih kecil dari n, artinya indeks masih bisa ada di dalam array, maka jika isi tabel penghitung adalah genap, maka tampilkan ke layar. Kemudian max ditambah dengan 1. Jadi nanti setiap menampilkan bilangan genap, max-nya bertambah 1. Kemudian lakukan iterasi untuk perulangan berikutnya. Maka dari perulangan ini, jika max sudah mencapai 3 buah, dia akan berhenti. Atau jika max belum mencapai 3 buah, kemudian penghitungnya sudah di indeks paling akhir dari array, maka penghitungnya sudah lebih dari indeks di array. Misalkan jika n adalah 5 dan penghitung adalah 5, maka while ini akan berhenti. Syarat absolut bisa apro, ya latihan menyelesaikan soal, tidak ada cara lain lagi. Saya selalu mengingatkan mengenai ini. Dan bertanya jika tidak bisa di dalam latihan. Ingat ya, di dalam latihan, bukan bertanya saat evaluasi. Karena saat evaluasi sudah menguji kemampuan kita. Tidak lagi untuk latihan. Berikutnya kita mengingat lagi tentang yang disebut dengan tipe terstruktur atau bungkusan. Kita mengingat lagi cara untuk menulis bungkusan adalah seperti ini. Type def struct, isi kotak di dalam bungkusan. Dan jika kita ingin mendeklarasikan yang di main, maka tipenya yaitu ini. Kemudian nama dari bungkusannya. Dan yang bisa diakses adalah kotaknya. Jadi kalau kita mau mengakses X-nya, maka sebutkan namanya .1.x, lalu kita isi. Masih ingat kan ya kakak? Semoga masih ingat beberapa minggu yang lalu.
Nah, lalu kita perlu belajar untuk memahami array of tipe terstruktur atau array of bungkusan. Jadi, kalau tadi satu buah, maka sekarang kita mencoba untuk membuat beberapa buah bungkusan yang dijadikan satu di dalam array. Maka deklarasinya adalah seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini, ada dua bungkusan yang diikat menjadi satu dalam satu array. Sehingga kita cara deklarasinya adalah titik, nama arraynya, kemudian banyaknya bungkusan di dalam array. Jadi kalau misalnya kita mendeklarasikan 5, maka di sini ada 5 bungkusan. Dimana jika di sini indeksnya 0, berarti yang di sini, yang paling pertama. Jadi kalau dibilang indeks 0 titik X, maka bungkusan pertama kotak X-nya. Kalau di sini 1, maka dibilang bungkusan kedua kotak X-nya. Semoga dapat dipahami ya kakak. Berikut adalah contoh permasalahan untuk array tipe terstruktur. Misalkan, jumlahkan isi X dan isi Y yang ada di dalam array of titik. Nah, ini adalah programnya. Pertama, jangan lupa untuk membuat type def struct-nya. Kemudian, di sini lebih dinamis, yaitu meminta masukan user akan membuat berapa bungkusan, lalu kita buat array-nya. Kemudian, jangan lupa sebelum memproses kita harus mengisi array-nya. Lalu kita mencoba untuk menjumlahkan masing-masing X dan Y-nya. Maka ini prosesnya. Di mana setiap X dari setiap bungkusan akan dijumlahkan. Masih ingat dengan algoritma sum untuk materi for kan kakak? Jadi menjumlahkan bilangan dari 1 sampai N. Sama halnya dengan konsep itu. Jadi ini menjumlahkan mulai dari bungkusan ke-0 X-nya, bungkusan ke-0 Y-nya, sampai N-1. Jadi bungkusan ke N-1 X-nya, bungkusan ke N-1 Y-nya. Jadi ini akan menjumlahkan X dan Y dari bungkusan ke-0 sampai ke N-1. Permasalahan berikutnya. Tampilkan semua titik yang X-nya ganjil dan Y-nya lebih besar dari X. Ini adalah kode programnya. Type def struct-nya, deklarasi dari array-nya, kemudian isi array-nya, dan di sini untuk menampilkan kita berikan syaratnya. Di mana X-nya ganjil dan nilai dari Y lebih besar dari X. Maka hanya itu yang ditampilkan. Seperti biasa, mari mencoba untuk masa depan yang ceria. Dicoba ya kakak, biar bisa mengerti dan bisa memeriksa apakah memang memahami materi hari ini. Sampai jumpa.